Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang kami muliakan para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Findayani, imam masjid, para pengurus masjid, adik-adik remaja masjid, hadirin hadirat jamaah sholat isya dan tarawih malam hari ini, yang insya Allah kita semua berharap, berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan tahun ini bisa tuntas, bisa sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan emas buat kita semua sebagai seorang muslim muslimah. Karena bulan ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penempaan bagi kita semua. Apa yang ingin kita tempa dari bulan suci Ramadan ini, maka kalau merujuk kepada salah satu ayat bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, kata Allah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka sesungguhnya yang hendak kita tempa diri kita ini adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan, bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena siapa saja yang tidak ingin tersesat hidupnya, kata Rasul, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah menitipkan kepada kalian dua pusaka agar kalian tidak tersesat selamanya, maka berpegang teguhlah kepada keduanya, yakni Al-Quran dan sunnahnya. Nah, salah satunya tentu saja Al-Quran sebagai wahyu Allah. Itu Sayyidah Aisyah, istri Nabi, ketika ditanya seperti apa akhlak Rasulullah, maka jawabannya kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Artinya semua yang ada di dalam Al-Quran itu betul-betul diaplikasikan oleh Rasulullah selama hidupnya, diterapkan oleh Rasulullah selama hidupnya. Itulah akhlaknya. Dan kita tahu bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Tentu rujukan yang terbaik agar akhlak kita sempurna adalah kita belajar Al-Quran, kita berusaha mengamalkan isi dari Al-Quran itu. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Tentu saja kalau saya menyampaikan tentang Al-Quran ini kan sifatnya sangat umum, sangat luas sekali. Namun setidaknya di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa meneladani
bisa mengikuti, bisa menghayati ayat yang saya sampaikan tadi di awal. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah 183. Mungkin di hari-hari sebelumnya Bapak Ibu juga sudah mendengar. Akan tetapi saya ingin mengulas ayat ini. Ada 3 entry point. Ada 3 benang merah yang kita perlu ambil menjadi tarbiyah, menjadi pendidikan dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Apa 3 entry point itu? Apa 3 benang merah itu? Yang pertama adalah mendidik kita untuk meningkatkan kualitas iman kita. Karena ayat ini mengundang kita sebagai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tentu saja meragukan bagi orang yang tidak beriman kalau disuruh berpuasa. Itulah sebabnya Allah menyuruh berpuasa ini kepada orang yang beriman. Akan tetapi kita meskipun katakanlah sudah beriman, tetapi ada perintah dari Rasulullah agar iman kita ini selalu baharu, selalu hidup, tidak layu, tidak loyo, tidak berkurang. Ya, sebab ada ulama yang membagi bahwa iman kita ini ada beberapa model. Pada umumnya iman kita itu adalah yazid wa yanqus sifatnya. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang naik, kadang turun. Ketika lagi naik kita rajin. Rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin semuanya. Itu ketika lagi naik. Tapi begitu lagi kurang kita loyo. Ya. Mungkin sholat wajib saja biasa ke masjid karena lagi kurang imannya. Kadang-kadang jadinya di rumah. Masih syukur di rumah kalau sholat. Kalau sudah mulai tidak sholat, itu sudah kurang sekali itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita memang kebanyakan seperti itu. Akan tetapi alim ulama menganjurkan kepada kita agar iman kita itu kalau bisa yazid wa yazid. Tambah dan bertambah terus, jangan berkurang. Ya, syukur-syukur ya katakanlah kalau seandainya stagnan, tapi stagnannya sudah pada level atas itu. Sudah bagus, sudah sempurna, sudah kuat. Tapi kemudian kuat, bertahan terus, itu bagus. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau bertambah. Begitu sakaratul maut, kita sudah dekat ajal kita pada puncak posisi iman yang tertinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya tapi yang penting jangan sampai yangkus wayangkus. Berkurang, hari ini berkurang, hari ini masih sholat di masjid, besok lagi di rumah saja, kemudian di rumah juga sudah malas, tidur saja, akhirnya kemudian sholatnya hilang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bapak Ibu sekalian, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kata Nabi, rahasia untuk mereformasi iman, untuk memperbaharui iman, perbanyaklah zikir kalimat la ilaha illallah. Itu sebagai simbol. Ya, ada ulama yang menafsirkan bahwa yang penting kita banyak berzikir, menyebut Allah, menyebut kalimat Allah. Apakah kalimat subhanallah, apakah kalimat alhamdulillah, apakah kalimat la haula wala quwata illa billah. Yang penting ada kalimat Allahnya. Itu dalam rangka memperbaharui iman kita. Tetapi afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Memang benar bahwa sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Kenapa itu zikir yang paling utama Bapak Ibu? Karena kalimat la ilaha illallah itu terus akan menanamkan, akan tertanam di dalam hati kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika hati kita benar-benar tidak ada Tuhan selain Allah, insya Allah langkah kita ini benar-benar berusaha hanya untuk Allah semata-mata. Kita
Bekerja di kantor, bismillah karena Allah. Kita pergi berdagang, bismillah karena Allah. Berharap hasil dagangan kita ada untungnya berkah. Kalau berkah, insya Allah kita makan untung yang berkah itu, maka harapan kita yang kita makan ini kemudian menjadi berhikmah buat diri kita. Sehingga ketika kita makan rezeki yang berkah, rasanya ringan sekali beribadah kepada Allah. Begitu juga kerja di kantor, ketika niatnya karena Allah, insya Allah berusaha disiplin. Kalau masuknya jam 8, sebelum jam 8 sudah di kantor. Kalau ada pekerjaan berusaha dikerjakan dengan bertanggung jawab. Kalau ada perintah dari pimpinan berusaha dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sebagai staf yang bertanggung jawab. Karena itu pengabdian kita, ketika kita la ilaha illallah ada di dalam hati kita, kita ikut insya Allah ya. Bahkan kita itu bekerja benar-benar karena Allah. Terserah pimpinan itu mau memuji kita atau tidak, yang penting kita karena Allah. Bahkan itu hasilnya insya Allah lebih hebat daripada kalau niatnya ingin dipuji oleh pimpinan. Ketika niatnya ingin dipuji oleh pimpinan, begitu pimpinan tidak lihat kita, kadang-kadang kita malas bekerja. Kadang-kadang kita sembunyi-sembunyi, tidak dilihat si bosku. Bos lagi tidak masuk, saya juga ikut hilang. Nah itu berarti kerja kita bukan karena Allah, tetapi karena pimpinan. Tapi niatlah karena Allah, insya Allah pekerjaan kita akan selalu selesai, selalu tuntas. Hadirin Bapak Ibu sekalian, itu pendidikan yang pertama dari Ramadan. Yang kedua adalah kutiba alaikumussyam, tentang berpuasa. Kita bersyukur Bapak Ibu, dalam setahun ini kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu benar-benar mendidik kita yang sangat luar biasa. Didikan dari puasa ini jasmani dan rohani sekaligus. Didikan jasmani insya Allah summu tasihhu. Ya. Sering kita dengar ada yang menyebut itu hadis Rasulullah, ada yang menyebut itu adalah athar para sahabat. Tetapi kalimat itu sangat luar biasa. Diselidiki oleh dokter-dokter ahli, ternyata orang yang sering berpuasa itu biasanya lebih sehat badannya. Karena apa? Karena organ tubuh itu tidak diporsir, ya, tidak dihantam terus-menerus makan siang malam. Akan tetapi dalam setahun sekali kita berpuasa selama sebulan. Syukur-syukur ditambah dengan puasa-puasa sunnah, itu ada istirahatnya tubuh kita, dan itu ternyata menyehatkan fisik kita. Belum lagi pendidikan mentalnya yang kita dapatkan dari puasa. Nabi menyampaikan kepada kita, janganlah kita kemudian puasa ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas, kata Rasul. Banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya kecuali lapar dan haus saja. Itu apa? Itu karena puasanya rusak. Itu karena apa? Karena puasanya tidak berusaha menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan dari hal-hal yang merusaknya. Kita berpuasa mulai dari imsak sampai maghrib, itu berusaha agar puasa kita tidak batal. Tidak minum, tidak makan, tidak ngemil, tidak mencuri-curi makanan. Tetapi juga yang lebih penting lagi adalah, bagaimana puasa kita tidak rusak. Sebab kita puasa secara zahirnya, tidak makan, tidak minum, kita juga tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, menahan nafsu kita, akan tetapi bisa saja puasa rusak ketika kita misalnya menggibah, menjelekkan tetangga kita, menjelekkan orang lain, menjelekkan teman sekantor kita, dan lain-lain, memfitnah dan sebagainya. Itu rusak puasa kita. Itulah sebabnya kita dididik dengan puasa ini untuk mengendalikan diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu, didikan dari bulan suci Ramadan ini dari ayat 183 tadi, surat Al-Baqarah, adalah la'allakum tattaqun. Kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita mengamalkan puasa kita dengan penuh keikhlasan,
hanya meraih ridha Allah, berusaha menahan dari yang membatalkan dan merusaknya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu Bapak Ibu luar biasa. Mungkin ibu-ibu jarang mendengarkan kalau bapak-bapak ini setiap Jumat mendapat wasiat takwa dari khotib. Dari khotib Jumat, karena wasiat takwa itu merupakan salah satu rukun khutbah yang harus disampaikan oleh para khotib. Kalau tidak disampaikan wasiat takwa itu, baik pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia atau pakai kedua-dua bahasanya, itu dianggap tidak sah khutbahnya. Makanya rukun wasiat takwa ini menjadi sesuatu yang harus disampaikan. Nah ibu-ibu, orang yang bertakwa itu bagaimana? Supaya ingat, gampang saja takwa itu dari huruf Arab, huruf ta, kof, wawo, ya. Ya alif bengkok atau ya. Itu orang yang bertakwa pertama, tawadu. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kita lebih dari orang lain. Apalagi sombong kepada Allah. Banyak raja-raja yang kafir, raja-raja yang durhaka kepada Allah itu awalnya menyembah Allah kemudian berubah tidak menyembah Allah, itu karena sombong kepada Allah. Sama dengan sifatnya iblis yang tidak mau tunduk kepada Adam padahal itu adalah perintah Allah. Ya, tawadu itu merendah. Kita walaupun kita punya jabatan, walaupun kita punya kekayaan, tapi tetaplah hati kita ini merasa rendah. Karena di luar kita meskipun dia tidak punya jabatan, itu jangan sampai Allah melebihkan orang tersebut tanpa kita ketahui. Kemudian qanaah, orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha, berikhtiar, berdoa, kemudian qanaah, pasrah, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Dan takwawu, huruf wawu itu wara, wirai. Orang yang bertakwa itu bersikap hati-hati, tidak sembrono, penuh pertimbangan. Saya mau melangkah ini, boleh hendak oleh Al-Quran. Saya mau melakukan ini, boleh hendak oleh Allah ini. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa itu adalah penuh dengan keyakinan. Ya, yakin, atau kalau memang huruf alif, iman. Kuatkan iman kita seperti pada awal saya uraikan tadi tentang keimanan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sekitar 16 menit ini bisa kembali menggairahkan iman kita, menggairahkan kepatuhan kita kepada Allah dan keinginan kita untuk menjadi al-muttaqin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.